Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masloro dari Prodi Manajemen kelas A1. Di sini saya akan mereview 5 jurnal yaitu mengenai topik ekonomi value added. Yang pertama di sini judulnya yaitu pada jurnal yang pertama, Analisis Ekonomi Value Added atau EVA sebagai alat ukur kinerja keuangan Bank Umum Swasta Nasional atau BUSN. Di sini penulisnya adalah Supriyanto dan Widianti Lestari dan dibuat pada tahun 2015. Abstraknya yaitu investor merupakan investasi pada perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dinilai dan dihitung dari laporan keuangan tahunan perusahaan. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan. Salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan berbasis nilai. Kemudian tujuan penelitiannya yaitu adalah untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan pada Bank Umum Swasta Nasional atau BUSN devisa. Pendekatan berbasis nilai yang digunakan dalam penelitian ini adalah Economy Value Added atau EVA. Kemudian metode penelitiannya yaitu populasi pada penelitian ini adalah Bank BUSN devisa yang terdaftar di BEI atau Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai dengan 2018. Sedangkan sampel penelitian ini dipilih menggunakan metode surplusif sampling dengan kriteria yaitu pertama, perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan selama periode 2014 sampai dengan 2018. Yang kedua, tidak mengalami rugi selama periode pengamatan. Kemudian di sini hasil penelitiannya yaitu berdasarkan hasil perhitungan nilai EVA dapat diketahui bahwa nilai EVA pada Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk selama tahun 2014 sampai dengan 2018 menunjukkan angka negatif, menandakan perusahaan tidak mampu memaksimalkan penggunaan modal yang dimiliki selama tahun 2014 sampai dengan 2018. Di sini dapat disimpulkan, berdasarkan hasil perhitungan EVA yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan yang sudah baik atau EVA bernilai positif pada tahun 2014 sampai dengan 2018 terjadi pada Bank Sentral Asia Tbk dan Bank Sinarmas Tbk. Selain itu, pada Bank Bank Indonesia Tbk terjadi pada tahun 2014, 2015, dan 2017. Pada Bank Waris Saudara Indonesia Tbk terjadi pada tahun 2014 saja. Sedangkan Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk dan Bank Mayapada Internasional Tbk menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan tidak baik pada tahun 2014 sampai dengan 2018. Kemudian di sini pada jurnal yang kedua yaitu judulnya Analisis Ekonomi Value Added atau EVA pada PT Bank Negara Indonesia Tbk. Penulisnya yaitu Karamoy Dolina L, Tompi Deni, DS Mukuan dan dibuat pada tahun 2013. Abstraknya yaitu PT Bank Negara Indonesia Tbk berhasil menciptakan perekonomian yang positif nilai bagi perusahaan pada tahun 2013. Yaitu sebanyak 2.237.350 dalam jutaan rupiah pada 2014 dan 2.360.65 rupiah dalam jutaan rupiah di tahun 2015. Manajemen telah bekerja sesuai dengan keinginan pemegang saham sehingga pemegang saham dapat mempercayakan investasinya kepada perusahaan. Di sini tujuan penelitiannya yaitu dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui kinerja keuangan PT Bank Negara Indonesia Tbk yang ditinjau dengan metode nilai tambah ekonomi. Kemudian sini metode penelitiannya, penelitian yang digunakan merupakan studi kasus yaitu dengan melakukan studi analisis, dalam hal ini analisis ekonomi value added atau EVA terhadap laporan keuangan pada periode 2013 sampai dengan 2015. Kemudian di sini hasil penelitiannya yaitu kinerja keuangan dengan metode EVA diperoleh perusahaan positif pada tahun 2009 dan 2010. Artinya perusahaan mempunyai nilai tambah ekonomis di tahun 2011. Perusahaan menunjukkan nilai EVA negatif artinya di tahun 2011 manajemen tidak mampu menciptakan nilai tambah ekonomis bagi perusahaan
kemudian semakin membaik pada tahun 2013 sampai dengan 2015. Dapat disimpulkan, secara keseluruhan penilaian kinerja perusahaan PT Bank Negara Indonesia Tbk menggunakan metode ekonomi value added atau EVA dapat dikatakan semakin baik tiap tahunnya karena hasil EVA yang positif dan terus naik setiap tahunnya. Dari hasil penelitian yang mencakup kurun waktu 2013 sampai dengan 2015. Kemudian di sini pada jurnal yang ketiga yaitu judulnya Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Ekonomi Value Added atau EVA pada PT Intraco Penta Tbk. Penulisnya yaitu Dina Febrianti Olvianita Iskandar dan Ferry Dianti dan dibuat pada tahun 2013. Abstraknya yaitu ekonomi value added adalah konsep penilaian kerja manajemen berdasarkan ukuran nilai tambah yang diciptakan oleh perusahaan selama periode yang ditentukan. EVA mengukur keuntungan ekonomi perusahaan dengan mempertimbangkan biaya modal. Yaitu tujuan penelitian di sini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan yang diteliti berdasarkan analisis EVA dan FVA untuk tahun 2013 sampai dengan 2016 pada PT Intraco Penta Tbk. Di sini metode penelitiannya digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan menggunakan data time series. Pada penelitian ini menunjukkan dengan menggunakan EVA, PT Intraco Penta Tbk mampu menciptakan nilai ekonomi dan memiliki kinerja keuangan yang baik hanya pada tahun 2014. Hasil penelitiannya dengan menggunakan FVA, PT Intraco Penta Tbk mampu menciptakan nilai keuangan yang positif dan kinerja keuangan yang baik pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Hasilnya juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada tahun 2013 sampai dengan 2016. Kesimpulannya yaitu penelitian ini mampu menciptakan nilai keuangan yang positif dan kinerja keuangan yang baik serta membawa perubahan yang signifikan terhadap perusahaan. Kemudian pada jurnal yang ketiga yaitu analisis perbandingan ekonomi value added atau EVA dalam menilai kinerja perusahaan. Penulisnya adalah Dewi Sylvia dan Hadi Karyadi yang dibuat pada tahun 2015. Abstraknya, populasi dan penelitian ini adalah perusahaan rokok yang terdaftar di BEI atau Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel menggunakan purpose sampling hingga PT Gudang Garam Tbk dan PT Bentuel International Investama sebagai sampel. Tujuan penelitiannya yaitu untuk menilai kinerja perusahaan pada perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI selama 4 tahun atau dalam kurun 2015 sampai dengan 2018 dengan menggunakan analisis EVA. Metode penelitiannya, alat analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan metode ekonomi value added atau EVA. Hasil penelitian, jika dilihat dari hasil perhitungan dengan menggunakan penerapan konsep EVA pada tahun PT Gudang Garam Tbk dan PT Bentuel International Investama Tbk, hasil tersebut menunjukkan bahwa manajemen belum mampu menghasilkan laba yang diharapkan pemegang saham. Artinya, tingkat pengembalian yang dihasilkan oleh perusahaan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh investor dan biaya tidak dapat dipenuhi. Kemudian di sini kesimpulannya yaitu jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan rokok yang terdaftar di BEI atau Bursa Efek Indonesia. Dan di sini pada jurnal yang kelima yaitu analisis komparatif kinerja keuangan dengan metode ekonomi value added atau EVA pada PT Telkom Tbk dan PT Excel Aksianata Tbk. Penulisnya yaitu Putri Bungsu Siregar dan Budi Gautama Siregar yang dibuat pada tahun 2015. Abstraknya, masalah yang dihadapi perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi ini ialah dari penurunan pendapatan dan naik turunnya pendapatan yang tidak beraturan akibat pandemi COVID-19, serta diberlakukannya Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2016 tentang registrasi pelanggan jasa telekomunikasi. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis perbedaan antara kinerja keuangan PT Telkom Tbk dan PT Excel Aksianata Tbk dengan metode ekonomi value added. Kemudian metode penelitiannya, analisis yang digunakan ialah perhitungan EVA, uji normalitas, uji homogenitas, uji independen sampel test.
Hasil penelitiannya yaitu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penelitian dengan menggunakan Space dan Excel. Hasil uji T yang dilakukan peneliti memperoleh hasil yang menyatakan adanya perbedaan rata-rata yang signifikan pada tahun 2015 sampai dengan 2020. Yang terakhir, kesimpulannya yaitu naik turunnya pendapatan yang tidak beraturan akibat pandemi COVID-19 mampu teratasi dengan baik karena banyaknya upaya pelaksanaan kinerja yang cukup signifikan terhadap suatu perusahaan. Mungkin cukup sekian review 5 jurnal yang dapat saya berikan penjelasannya. Jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.